Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Pidato dan keterlibatan langsung Presiden Republik Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi dan sidang Majelis Umum ke-80 PBB tentu menjadi yang ditunggu-tunggu setelah absen selama 10 tahun di kepemimpinan Joko Widodo. Apa yang bisa dicermati dari peran Indonesia dalam sidang umum PBB? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Kemudian ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Oleh Soleh, dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak, kabar baik semuanya, sehat? Baik, selamat pagi. Sehat, Selamat pagi, Mbak Desti. Oke, saya mau ke Pak Hikmahanto dulu. Pak Hikmahanto, ini kan menjadi momen yang ditunggu-tunggu begitu ya di dunia internasional dan juga di Indonesia pastinya setelah absen 10 tahun begitu. Yang paling aktif kalau kita tadi lihat tarik ke belakang adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi seberapa penting sebenarnya momen Presiden Indonesia, Republik Indonesia, utamanya adalah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 hari ini, Prof. Hik. Ya, menurut saya sangat penting ya. Kenapa penting? Karena geopolitik pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan dalam konteks geopolitik ini sekarang ada kekuatan-kekuatan yang menggunakan kekuatan itu secara tidak bisa dikendalikan oleh negara-negara lain maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini sangat penting. Dan yang kedua, dunia sedang menanti negara yang memang politik luar negerinya adalah bebas aktif. Karena dunia tahu bahwa kalau kekuatan yang katakanlah mencoba untuk mendamaikan dunia itu tidak mungkin lagi karena negara-negara sudah punya pemikiran yang negatif gitu ya. Misalnya kita bicara soal Amerika Serikat, sulit untuk kita berharap pada Amerika Serikat kalau bicara perang di Gaza. Demikian juga kalau misalnya terkait dengan perang dagang yang ada sekarang, kalau kita percayakan kepada Cina yang sangat besar, itu juga akan sangat sulit. Jadi dunia saat sekarang ini membutuhkan figur negara yang memang dia menganut politik luar negeri seperti Indonesia, bebas aktif, mereka tidak akan berpihak, tetapi sangat aktif dalam memunculkan ide-ide seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini? Saya berharap bahwa Bapak Presiden bisa menyampaikan pidato walaupun 15 menit yang menggelegar, yang kemudian itu nantinya akan diteruskan oleh masyarakat dunia melalui sosial media, melalui juga transkripnya, media-media dan lain sebagainya. Ini yang saya harapkan sehingga ketika Bung Karno menyampaikan pidato the world build a new gitu ya, build a world anew, itu kan pada saat itu dunia sedang dihadapkan pada kolonialisme itu tidak ada. Negara-negara yang baru merdeka itu dapat punya eksistensi dan bisa berperan di dalam kancah internasional. Nah, dalam konteks yang sekarang Bapak Presiden juga menghadapi hal yang sama. Jadi ini kalau misalnya menggelegar, ini sangat luar biasa. Sebenarnya menggelegar itu sebenarnya 3 hal. Pertama adalah Bapak Presiden menyuruhkan agar perang harus selesai. Perang harus selesai. Baik itu di Ukraina maupun di Gaza, ya harus selesai. Kedua, dalam konteks multilateralisme sekarang ini, maka negara-negara jangan menggunakan hukum internasional sebagai pembenar dari tindakannya, tetapi menggunakan hukum internasional sebagai tata kelola dunia menuju pada ketertiban. Ya, jadi tidak menggunakan hukum internasional sebagai justifikasi. Dan yang terakhir adalah isu Palestina. Bagaimana Palestina tidak kemudian menjadi perhatian dunia, karena yang terjadi di sana bukanlah lagi
hak untuk membela diri dari pihak Israel, tetapi sudah seperti Bapak Presiden katakan dalam KTT tentang Palestina, merupakan suatu tindakan yang di luar kemanusiaan, kekejaman, dan ini mengarah kepada genosida dan ethnic cleansing. Seperti Oke. itu. Seberapa besar dampak dari pidato seorang Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menunjukkan posisi strategis Indonesia di mata internasional, utamanya soal penghentian perang, dalam hal ini ada gencatan senjata genosida yang terjadi di Gaza, Palestina, termasuk juga yang terjadi di Ukraina. Seberapa besar dampak pidato seorang Presiden Prabowo Subianto bisa memengaruhi negara-negara besar untuk bisa sama-sama bergandeng tangan untuk bisa mendorong adanya gencatan senjata? Ya, kalau menurut saya ini tidak hanya berhenti pada pidato yang 15 menit. Tetapi Bapak Presiden perlu melakukan apa yang disebut sebagai shuttle diplomacy. Diplomasi di mana beliau sangat aktif untuk mencoba mendamaikan negara-negara dengan berpergian ke negara-negara tersebut. Kita tahu Bapak Presiden ini beliau sangat mudah untuk mengontak pimpinan dari negara lain, menelpon Perdana Menteri, Presiden tanpa ada halangan. Bahkan beliau juga bisa datang dalam waktu sekejap. Ingat kemarin pada waktu di Doha dilakukan serangan, setelah itu beliau terbang langsung ke sana, memberikan penguatan, ya. Beliau juga tidak segan-segan, misalnya datang ke Cina hanya dalam waktu beberapa jam dan kemudian kembali lagi ke Indonesia. Jadi ini yang disebut sebagai shuttle diplomacy, yang Bapak Presiden bisa bertemu dengan banyak pemimpin untuk mencoba mendamaikan apa yang terjadi di dunia ini, seperti itu. Oke, saya bergeser ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, ini kan kalau kita lihat ya, Presiden menyuarakan penghentian kekerasan atau kejahatan kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina di konferensi tingkat tinggi PBB, walaupun memang pidatonya cukup singkat, hanya 3 menit kalau tidak salah, sebelum nanti akan ada pidato 15 menit di sidang Majelis Umum PBB. Menurut Anda, sudah tegaskah kemudian posisi Indonesia dari pidato Prabowo tersebut yang 3 menit sudah kita saksikan bersama, Pak Hasibullah? Iya, sebelum saya lebih spesifik mengukur sejauh mana ketegasan dan ide yang disampaikan dalam KTT semalam, mungkin penting bagi kita semua, bagi masyarakat untuk memberikan gambaran bahwa memang Presiden akan punya kurang lebih 2 forum yang akan digunakan untuk pesan-pesan penting, yaitu yang semalam dan yang nanti malam. Nah, pesan-pesannya menurut saya tidak lebih kita harapkan dari 3 hal, yaitu di ranah global, di ranah regional Timur Tengah secara khusus, dan ASEAN secara umum. Dan 3 isu di 3 ranah itu harus digunakan, harus menghadirkan yang kita sebut sebagai perspektif keindonesiaan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, Prof. Hikmahanto, bagaimana beliau memberikan pandangan di tingkat global. Misalkan kita lihat di tingkat global ada 2 isu krusial, yaitu tentang kerentanan dan dan perubahan peta. Nah ini kan berarti dibutuhkan adanya ide keindonesiaan di ranah itu. Jadi misalkan bagaimana konstitusi kita berbicara tentang perdamaian abadi misalkan. Bagaimana kita juga bicara tentang nasionalisme kemanusiaan. Yang kalau kata Bung Karno itu dengan mengutip Gandhi, walaupun kita sangat cinta tanah air, tidak berarti kita merendahkan tanah air yang lain, karena padanya paling tinggi adalah kemanusiaan. Nah menurut saya dalam konteks global sekarang yang sangat rentan, lalu seakan-akan orang dengan senjata kurang menghargai yang lain, maka ide-ide dengan perspektif keindonesiaan di ranah global itu menjadi sangat krusial untuk disampaikan dalam 2 momen yang tadi malam itu tentang Palestina, dan yang nanti malam itu yang mungkin bisa lebihnya. Dan yang kedua itu di ranah Timur Tengah yang sebagian idenya tadi telah ditanyakan, telah disampaikan oleh Presiden kita tentang two-state solution. Mbak, kalau kita amatin, saya mengamatin KTT semalam dimulai dari jam 02.12 waktu Indonesia sampai kurang lebih jam 5.29. Dalam hitungan kurang lebih ada 3 jam 17 menit di mana forum ini dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, dan luar biasa menurut saya karena selain pembicara utama
Jadi ada Presiden Macron, ada kemudian dari Arab Saudi, ada dari Sekjen PBB, lalu kemudian dari Majelis Umum, dan yang kelima juga dari Otoritas Palestina, dan di luar itu ada pemimpin-pemimpin dunia yang dihadirkan di dalam 3 jam 17 menit ini. Nah, kalau kita ingin mengukur sejauh mana keberanian atau keutuhan idenya tentang solusi dua negara, yang pertama sudah pasti secara umum ini adalah ide tentang solusi dua negara yang menginginkan Israel dengan Palestina itu berdampingan secara damai. Tapi kalau jeli kita baca, ini dosisnya agak berbeda satu sama lain. Misalkan Prancis, karena dia kata Prof. Hik tadi memang punya sejarah dengan Israel dan Timur Tengah, dia betul-betul coba melakukan perspektif yang berimbang di antara Israel dengan Palestina, bahkan di antara Hamas juga gitu. Dalam pengertian yang berimbang begini, dia tidak ingin dituduh oleh Israel dan negara-negara Arab bahwa dia berpaling dari mendukung Barat dan Israel menjadi mendukung Arab dan mungkin bangsa lain. Dia tidak pada posisi itu. Dia tetap pada posisi satu, bahwa Perancis mendukung itu tetap dalam kerangka dukungan kepada Israel. Justru ini cara kami membela Israel agar Israel tidak berada dalam permusuhan dunia. Jadi bahkan Macron sampai menggunakan perspektif korban, ya. Itu kalau kita amatin pidatonya yang kurang lebih 30 menit, dia gunakan perspektif korban. Bagaimana dia ketemu dengan korban teror di Paris untuk memberikan empati kepada korban teror atau korban serangan 7 Oktober yang dilakukan Hamas. Jadi betul-betul coba diseimbangkan. Tapi, nah ini, yang berbeda adalah bedanya kalau dengan Trump dan katakanlah Israel yang tetap dengan cara-cara satu negara itu, bahwa Hamas itu ya harus ditumpas dengan cara-cara keras gitu. Nah, kalau Prancis itu justru Hamas harus ditumpas tapi dengan memberikan harapan kepada warga Palestina. Sama-sama anti Hamas. Tidak ada yang mendukung Hamas ini, bahkan secara umum termasuk di negara Arab itu juga anti Hamas gitu. Karena Hamas dianggap sebagai cara-cara kekerasan. Cuman volumenya itu menurut saya diatur sedemikian rupa oleh para pimpinan sesuai dengan politik luar negerinya. Nah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, mengapa kemudian tampaknya negara-negara sekutu dari Amerika, sekutu dari Israel juga kemudian walaupun Anda mengatakan tidak terlalu signifikan, tapi berbalik untuk mengakui kedaulatan, kemerdekaan Palestina. Apa menjadi penyebabnya sebenarnya? Saya sebenarnya masih mau melanjutkan posisi politik Indonesia, karena bagi saya disampaikan Pak Prabowo juga ditakar sesuai dengan posisi politik luar negeri kita, yaitu yang disampaikan bahwa kami akan segera mengakui kemerdekaan Palestina manakala Israel manakala Palestina sudah merdeka. Jadi dia juga tidak pada pikiran kami mendukung Palestina memusuhi Israel, bukan. Jadi tetap pada pikiran solusi dua negara, tapi memang takarannya beda-beda sesuai dengan konteks politik nasional masing-masing negara. Nah, menjawab pertanyaan terakhir tadi, kenapa kok negara-negara Eropa berubah seperti ini? Sebenarnya lagi-lagi kalau diamatin dari pernyataan para pemimpin sejauh ini ada dua faktornya. Yang pertama adalah faktor sejarah yang tadi juga telah disampaikan oleh Prof. Hik. Dan Presiden Macron bahkan juga menjelaskan sama sekali bahwa sangat jelas bahwa beliau sampaikan kami 48 sudah mendukung bagi upaya untuk membentuk dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Sekarang negara Yahudi sudah terbentuk, yang Arab yang nggak terbentuk bagi kami, dan hari ini kami ingin melunasi janji itu. Itu kalau nggak salah disampaikan oleh beliau kurang lebih ke sana. Jadi ini kayak semacam hutang sejarah, walaupun diakui terlambat, ya, tapi nggak ada kata terlambat dalam upaya kebaikan. Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh Presiden Macron. Dan yang kedua yang saya amatin adalah kenapa akhirnya negara-negara Eropa, negara Barat ini balik badan, karena sekali lagi yang dilakukan oleh Israel itu telah melanggar berbagai macam ketentuan hukum internasional, berbagai macam hukum kemanusiaan yang itu menjadi pijakan peradaban modern terutama bagi negara-negara Eropa. Jadi justru kalau negara-negara Eropa seperti Prancis, seperti Inggris, Australia tidak berteriak dengan penistaan terhadap kemanusiaan seperti dilakukan oleh Israel, menurut saya mereka akan kehilangan pijakan atau fundamen peradabannya. Mereka tidak lagi bisa menyandang sebagai peradaban modern yang digagas dengan ide-ide kesetaraan dan kemanusiaan tadi. Dan persis disitulah menurut saya Eropa hari ini mencoba memimpin kembali dunia melalui
komitmen dan keberpihakan mereka kepada yang kita sebut sebagai perdamaian dan kemanusiaan yang setara bagi banyak bangsa di dunia ini. Oke, saya bergeser ke Pak Oleh Soleh dari Komisi 1 DPR. Pak Oleh, tadi kalau disebutkan Prof. Kiki Mahanto dan juga Hasibullah mengatakan salah satunya adalah pidato yang menggelegar, memberikan dampak yang signifikan begitu ya, efek yang cukup mengejutkan begitu dalam pidato yang kita tahu sudah absen sudah 10 tahun. Nah, kalau dari Komisi 1 DPR sendiri, apa sebenarnya pidato yang benar-benar dinantikan dari seorang Presiden Prabowo Subianto di momen sidang Majelis Umum PBB ini? Tentu rakyat Indonesia menginginkan bahwa Pak Presiden terus menggelorakan dengan begitu menggelegar juga ya di sidang umum PBB nanti, karena memang pada dasarnya kegelisahan dan keinginan damainya di Gaza, di Palestina ini juga dinantikan oleh rakyat Indonesia. Dan tentunya kita rakyat Indonesia sesungguhnya merasa bahagia ketika melihat hari ini Eropa juga mendukung terhadap kemerdekaan Palestina. Hari ini 149 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Dan tentu ini momen yang sangat penting dan tentunya akan menjadi sebuah catatan sejarah barangkali bagi diplomasi Indonesia di dunia. Nah, tentu secara global DPR juga menginginkan, dan tentunya Pak Prabowo juga sudah mengetahui, dan tentunya Pak Prabowo juga sudah punya trik, dan beliau dengan diplomasi luar negerinya yang begitu kalau saya katakan begitu canggih, saya rasa beliau sudah tahu dan akan berbicara apa di forum PBB gitu. Nah, bahwasanya Pak Prabowo juga betul kata tadi Pak Hasbiallah, hari ini itu tidak lagi etnis bicaranya, adalah soal kemanusiaan. Dan mudah-mudahan ini dengan urutan ketiga Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa statement Pak Presiden ini ditunggu-tunggu gitu oleh para peserta di PBB. Nah, saya harap bahwasanya statement Pak Presiden ketika 2 bulan yang lalu kalau tidak salah bahwa akan mengakui Israel jika memberikan Palestina, saya rasa ini juga mungkin bisa jadi solusi pembahasan bagaimana agar terciptanya daripada kemerdekaan Palestina yang nyata 100%. Saya rasa Pak Presiden sudah mengetahui dan sudah paham betul narasi-narasi yang akan disampaikan di forum PBB. Oke, itu pertanyaan selanjutnya. Kemudian benarkah kemudian sidang Majelis Umum PBB ini bisa mewujudkan kedamaian di Gaza, Palestina, dan juga kemerdekaan di Palestina, penghentian gencatan kejahatan kemanusiaan, termasuk juga dari pidato dari Presiden Prabowo Subianto dan juga kemampuan diplomasi dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali. Saudara, kita masih membahas apa yang nanti dipidatokan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Tentu saja kita berharap soal bagaimana untuk menyuarakan penghentian kejahatan kemanusiaan yang selama ini terjadi di Gaza, Palestina, termasuk juga soal perang dagang, juga itu juga penting juga untuk bisa dibahas atau dibicarakan. Prof. Hik, pertanyaan saya singkat saja. Seberapa dampak apa yang bisa dihasilkan oleh sidang Majelis Umum PBB, termasuk juga soal kemampuan diplomasi Presiden Prabowo Subianto, pidato yang diharapkan menggelegar untuk bisa menghentikan kejahatan kemanusiaan yang selama ini masih terjadi di Gaza, Palestina?
Jadi pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan kita masyarakat di Indonesia melakukan over ekspektasi atau memberikan ekspektasi yang berlebihan. Oke. Karena apa? Ini forumnya adalah di Majelis Umum PBB, bukan di Dewan Keamanan PBB. Pertama itu. Yang kedua, memang tiap tahun diselenggarakan sesi di mana ada debat antara masing-masing negara. Yang kali ini Indonesia diwakili oleh Bapak Presiden langsung. Jadi ini yang kita harapkan, bukan kemudian setelah pidato ini segala sesuatu akan selesai, bukan. Tetapi dari pidato yang menggelegar ini ada pesan moral yang kemudian dunia akan memberikan perhatian. Oke. Kalau saya melihat ya, ada 5 hal yang kalau boleh Bapak Presiden bicara mengenai masalah Gaza Palestina ini. Pertama adalah Bapak Presiden harus mengingatkan kepada Israel bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel saat ini itu sudah mengarah kepada genosida, kejahatan internasional, pelanggaran HAM berat, ya, tidak lagi hak untuk membela diri, karena selalu Israel mengatakan bahwa serangan yang kami lakukan ini atas balasan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Oke. Yang kedua, bahwa Israel harus menghentikan serangan-keserangan ke rakyat sipil sebagaimana Bapak Presiden menyampaikan di KTT. Itu juga harus disampaikan. Dan yang ketiga adalah Israel harus segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tapi yang keempat, yang keempat, kita juga mengatakan dan menyerukan agar tidak ada lagi serangan dari Gaza ke Israel, ya. Karena kekhawatiran dari Israel untuk mengakui Palestina sebagai negara adalah adanya serangan-serangan dari Palestina yang ke Gaza. Karena sekarang ini kalau dia bukan negara, dia mudah mengendalikan. Tapi kalau misalnya Palestina sebagai sebuah negara, tentu dengan kedaulatannya, dengan haknya, dia akan justru lebih intens melakukan serangan ke Israel. Jadi ini yang tentu harus diingatkan juga oleh Bapak Presiden. Dan yang terakhir adalah dalam menjaga supaya tidak ada saling serang ini, maka pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa harus diturunkan, dan Bapak Presiden harus mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menyumbang pasukan perdamaian itu, untuk menjaga agar tidak lagi ada serangan baik dari Israel maupun juga dari Gaza. Seperti itu. Oke, 5 poin yang cukup komprehensif terkait dengan upaya penghentian kejahatan kemanusiaan yang selama ini masih terjadi di wilayah Gaza Palestina. Saya coba ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, output yang seperti apa yang bisa diberikan oleh sidang Majelis Umum PBB, walaupun kalau tadi Pak Prof. Hikmahanto mengatakan ini tetap harus di Dewan Keamanan, tapi setidaknya ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada dunia internasional? Ya, yang pertama begini, saya selalu sampaikan bahwa pandangan-pandangan umum seperti Majelis Umum PBB ini, walaupun tidak punya kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa sebagaimana resolusi yang keluar di Dewan Keamanan PBB, tapi tetap punya makna. Nah, di antara maknanya adalah saya selalu mengatakan betapa ini mencerminkan nurani dunia. Jadi KTT ini mencerminkan bagaimana nurani dunia masih berfungsi secara normal, secara sehat, di mana bisa membedakan mana genosida dan mana pembelaan diri. Itu faktanya begitu gitu. Nah, yang kedua, karena memang ini tidak punya dampak hukum yang mengikat, maka ini tidak akan bersifat otomatikly untuk kemerdekaan Palestina atau bahkan penghentian perang. Ini tidak otomatis ke sana, cuman pasti punya dampak-dampak yang berat, minimal secara moral dan etik ya, yang ini udah dialamatkan oleh seluruh pimpinan negara, seluruh bangsa-bangsa kepada Israel. Dan ini juga menjadi semakin berat bebannya bagi seorang Netanyahu yang memperburuk citra negaranya, memperburuk bangsa Israel, mengucilkan bangsanya sendiri. Tercermin daripada forum-forum dunia seperti ini. Oleh karena itu, lagi-lagi kalau kita kembali kepada pesan yang telah disampaikan oleh pemimpin dunia yang tampil dalam KTT 3 jam 17 menit tadi, itu betapa tidak enak menjadi rakyat Israel gara-gara elitnya seperti ini. Misalkan Mahmud Abbas sampai memberikan ucapan selamat
kepada bangsa Israel karena ini berkaitan dengan bersamaan dengan momen tahun baru Ibrani. Itu kan sebuah jiwa, sebuah pandangan yang luhur, mau mengakui, mau berdampingan. Lalu di mana orang-orang elit-elit Israel yang bahkan tidak datang di forum seperti ini? Bahkan ya Presiden Markun yang saya bilang tadi dengan detail menyampaikan betapa mereka berpihak kepada bangsa Israel, kepada masyarakat Israel. Dan mereka tidak ingin dengan kondisi seperti sekarang justru masyarakat Israel makin dikucilkan. Nah oleh karena itu menurut saya memang bagian daripada dampak paling berat dari forum ini adalah dua. Yang pertama, secara internal Israel ini akan membuat ketegangan di internal atau pengucilan atau kritikan terhadap pemerintahan Netanyahu akan semakin kuat. Okay. Belum lagi disamakan atau ditambahkan dengan fakta lapangan, misalkan penampilan 47 sandera yang disampaikan oleh Hamas dengan pesan bahwa ini akan sama dengan sandera yang dialami di Libanon yang hilang tanpa jejak sampai sekarang. Jadi itu semua menunjukkan bahwa upaya keras, upaya anti kemanusiaan yang dilakukan Netanyahu, nothing. Tidak ada hasilnya, kecuali membuat bangsa Israel semakin dikucilkan di panggung dunia dan sandranya yang sekarang dipegang Hamas itu semakin tidak menentu. Jadi ini dalam kalkulasi normal umum mestinya ada koreksi dan yang mengkoreksi adalah masyarakat Israel. Dan yang terakhir bagian daripada dampaknya menurut saya ketika komitmen ini dilakukan menjadi sebuah langkah-langkah diplomatik, katakan Inggris bikin kedutaan di Palestina atau Palestina bikin kedutaan di Inggris, begitu juga dengan Prancis, begitu juga dengan Australia, Kanada, apa yang akan terjadi? Itu akan semakin memojokkan Israel. Karena sekali lagi yang tidak dia sukain makin dekat ke depan hidungnya. Tiba-tiba di sampingnya ada kedutaan Inggris yang dia tidak mau ada kedutaan Inggris. Ada kedutaan Prancis dia tidak mau. Lalu mau diapakan kedutaan-kedutaan itu? Kedutaan-kedutaan itu mempunyai hukum yang independen. Dalam hukum internasional nggak bisa dianggap itu dengan nggak bisa menyerang kedaulatan sebuah kedutaan sebuah negara di sebuah tempat sama dengan menyerang negara itu sendiri. Itu yang dilakukan Israel ke Iran ketika nyerang konsulat jenderal Iran di Syria yang kemudian menimbulkan perang besar itu karena mereka nyerang duluan kepada konsulat Iran di Syria. Lagi-lagi hukum internasional mengatur kedaulatan sebuah negara itu ada di di kedutaan-kedutaan besarnya. Jadi tidak bisa ini diperlakukan secara semena-mena, diatur dan dihukum dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan seberapa besarkah peluang kemudian negara-negara Eropa bisa dalam tanda kutip sampai membuka kedutaan-kedutaan mereka di Palestina, begitupun Palestina ke negara-negara Eropa, itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Kalau lagi-lagi dilihat dari komitmen dan statement yang sudah disampaikan, kalau Perancis misalkan, kalau ini terjadi gencatan senjata, Sandra udah bebas, mereka akan bikin kedutaan itu. Jadi ini bukan lagi langkah jauh lagi, ini udah dekat gitu. Kalau sampai orang sudah mengakui kemerdekaan negara lain tidak bikin simbol pengakuan kemerdekaan itu, ya itu sama dengan kayak bohong juga, nggak bisa begitu gitu. Ketika sudah dinyatakan mengakui sebuah negara, ya sama dengan ada hubungan dengan negara itu dan segala simbol yang berlaku di negara itu dihormati. Misalkan hari ini di Inggris, di Prancis berdiri negara bendera Palestina, itu minimal itu karena menunjukkan ini komitmen daripada pengakuan kita sebagai bangsa gitu. Kita udah mengakuin, ya itu istilahnya kalau sudah menerima pasangan dengan orang lain, ya dengan segala sesuatunya harus dilakukan. Tidak bisa kita menyatakan menerima tapi kemudian nggak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, terakhir saya ke Pak Oleh Soleh begitu ya dari Komisi 1. Apa yang nanti bisa dilakukan oleh Komisi 1 sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari New York, sikap dari Komisi 1 pasca pidato Prabowo di sidang Majelis Umum PBB? Tentu pada dasarnya kami secara kelembagaan akan terus memantau perkembangan daripada perdamaian di Palestina. Dan tentu tidak hanya Palestina, barangkali dengan negara-negara lain juga, terutama soal ekonomi dan yang lain-lain. Tetapi yang paling fokus pada hari ini adalah soal Palestina. Dan tentu DPR akan mendukung apapun yang akan diambil langkah-langkah setelah sidang umum di PBB. Terutama soal bagaimana
bantuan kemanusiaan, bantuan pangan yang hari ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui udara. Dan tentunya selain bantuan pangan juga DPR sepakat dengan ide bagaimana agar ke Palestina dikirim pasukan perdamaian PBB. Nah, ini juga terus kami akan berikan support serta dukungan agar bagaimana Pak Presiden lebih survive. Dia secara politik nasionalnya dia survive, dukungan anggaran juga lebih survive, sehingga dia tidak ragu-ragu lagi bagaimana Pak Presiden terus memberikan dukungan 100% baik secara moral maupun secara material. Dan insya Allah Ta'ala saya yakin dan percaya pasca sidang di majelis ini 149 negara saya rasa akan melakukan diplomasi lain, melakukan strategi lain. Jikalau hal terburuk bahwasanya Amerika ini memang sangat sulit untuk mengakui kemerdekaan Palestina. DPR akan mendukung langkah-langkah selanjutnya, lobby baik di ASEAN, di OKI, dan yang lain-lain. Bagaimana untuk menuju kemerdekaan Palestina 100%. Intinya, apapun yang menjadi langkah Pak Presiden, saya rasa DPR atas nama rakyat Indonesia akan mendukung penuh 100% dalam rangka mewujudkan perdamaian di dunia. Oke, Prof. Bagaimana soal optimisme Anda terkait dengan peran strategis yang bisa diambil Indonesia dalam konflik Israel dan juga Palestina, termasuk juga keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia jika kemudian kita bisa mengambil peran penting untuk kedamaian konflik Israel dan juga Palestina di sini. Terakhir, Prof. Ya, saya sangat optimis ya, tapi dengan catatan tentu Bapak Presiden tidak berhenti pada pidato yang disampaikan nanti malam waktu Indonesia, besok pagi waktu New York. Tetapi harus ada tindak lanjut dari beliau untuk benar-benar memastikan bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang ada wujud konkretnya. Beliau sudah mengatakan bahwa Israel akan diakui sepanjang Palestina diakui oleh Israel. Ini sebenarnya seolah-olah akan memberikan insentif kepada Israel bahwa kita Indonesia yang selama ini tidak akan mengakui Israel, itu akan mengakui. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Palestina harus diakui sebagai sebuah negara. Jadi ini ada di dalam pidato itu dan kemudian ini merupakan inisiatif awal. Lalu kemudian yang berikutnya tentu bagaimana Bapak Presiden bisa berkomunikasi dengan Presiden Trump untuk memastikan agar Trump juga ikut mendorong Israel tidak lagi melakukan serangan-serangan ke Gaza. Nah, ini yang sangat penting karena kemarin ini ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang kemudian diveto oleh Amerika Serikat dan dunia kecewa ya seperti itu. Nah, ini harus diingatkan kepada Presiden Trump. It is you against the world. Kamu melawan dunia. Jadi harus dihentikan seperti hal-hal seperti ini mendukung Israel yang katakanlah sudah di luar peri kemanusiaan dan mungkin masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, ini bukan soal agama tapi ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan itulah yang kemudian harus difikirkan di mata internasional. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, kemudian Pak Hasibullah, terima kasih juga Pak Oleh Soleh telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi.